Armada bayangan Putin telah berlayar ke seluruh dunia, menjaga kas perang Kremlin tetap terisi dengan uang tunai ilegal. Sekarang Ukraina sedang mengambil tindakan. Di sebuah pangkalan rahasia di Mediterania, tentara Ukraina yang bekerja secara diam-diam sedang memburu kapal-kapal gelap milik Putin. Ini kejutan besar bagi Rusia, dan Putin tak bisa mencegahnya karena Ukraina bekerja sama dengan negara lain memutus jalur terakhir ini. Kami sudah mendapat petunjuk bahwa sesuatu seperti ini sedang terjadi. Pada 19 Desember 2025, Ukraina berhasil melakukan serangan pertamanya terhadap kapal tanker armada bayangan Rusia di Laut Mediterania. Kendil yang berlayar di bawah bendera Oman terkena serangan di perairan internasional di antara Malta dan Yunani. Ukraina dengan antusias mengaku bertanggung jawab atas operasi itu. Dinas Keamanan Ukraina atau SBU mengunggah sebuah video dan mengumumkan kepada dunia bahwa mereka telah menyerang kapal armada bayangan Rusia yang berlayar lebih dari 2.000 km atau 1.240 mil dari perbatasan Ukraina. Rusia menggunakan kapal tanker ini untuk menghindari sanksi dan mendapatkan uang yang digunakan untuk perang melawan Ukraina. Demikian pernyataan SBU setelah serangan tersebut, sebelum menambahkan, oleh karena itu, dari sudut pandang hukum internasional serta hukum dan kebiasaan perang, ini adalah target yang sepenuhnya sah bagi SBU. Musuh harus memahami bahwa Ukraina tidak akan berhenti dan akan menyerang mereka dimanapun di dunia, dimanapun mereka berada. Ancaman mengerikan ini kemudian diikuti Ukraina dengan serangan kedua ke kapal tanker armada bayangan di Mediterania beberapa bulan setelahnya. Saat masih banyak pertanyaan tentang bagaimana drone Ukraina bisa melakukan perjalanan sejauh itu untuk menyerang Kendil, kapal pengangkut gas alam cair atau LNG Arctic Metagas juga diserang di Mediterania. Kapal itu membawa 60.000 ton LNG, semuanya berasal dari Rusia, dan serangan ini memicu sejumlah reaksi keras. 9 negara Uni Eropa yang dipimpin oleh Italia mengecam serangan tersebut karena kemungkinan dampak lingkungannya. World Wildlife Fund menyoroti potensi bencana ekologi jika kapal itu tenggelam. Serangan ini berbeda dari yang terjadi terhadap Kendil. Kapal pertama dalam keadaan kosong. Arctic Metagas sudah penuh. Dan saat kita berbicara, Arctic Metagas masih terdampar. Dalam laporan tanggal 4 April, Euronews mengatakan bahwa Arctic Metagas diserang saat sedang dalam perjalanan menuju Port Said di Mesir. Setelah serangan, kru dievakuasi otoritas Malta sebelum kapal berlayar tanpa kemudi ke Libya. Otoritas Libya berupaya melakukan penarikan pada awal April. Kabel yang sedang menarik kapal tanker Rusia yang rusak itu ke pantai putus. Arctic Metagas telah hanyut kembali ke laut. Kapal itu masih memuat 60.000 ton LNG. Rusia mulai curiga karena Ukraina belum mengkonfirmasi serangan ke Arctic Metagas meski sudah pada Kendil. Bagi Rusia, hanya satu pihak yang mungkin melakukan serangan itu. Dan masih banyak lagi. Rusia mengklaim Ukraina tidak meluncurkan drone dari wilayahnya sendiri untuk menyerang kapal armada bayangan di Mediterania. Ada bantuan yang diberikan, dan bantuan itu datang dari negara yang baru-baru ini gagal menarik Arctic Metagas ke tempat aman, Libya. Rusia mengklaim Ukraina menyerang Arctic Metagas dengan drone laut tanpa awak dari pantai Libya. Putin muncul di TV nasional Rusia mengecam serangan itu sebagai aksi teroris dan menyatakan ini bukan pertama kalinya terjadi. Pihak lain di Rusia, termasuk Kementerian Transportasi negara itu, mulai melontarkan ancaman, mengklaim bahwa Uni Eropa terlibat dalam semua ini. Sepertinya Rusia mencoba melemparkan kesalahan kepada siapa saja yang bisa mereka pikirkan untuk melihat tuduhan mana yang akan dipercaya. Tapi ada satu hal yang mereka katakan dengan benar. Ukraina memang menyerang Arctic Metagas dari Libya, dan itu membuka pintu bagi konflik proksi baru yang eksplosif yang akan membuat perang Ukraina meluas ke wilayah Afrika lebih dari 4 tahun setelah Putin melancarkan invasinya. Ini adalah eskalasi yang belum pernah terjadi dalam perang ini, dan kita akan bahas lebih lanjut tentang awal perang proksi dan artinya. Pertama, konfirmasi atas aktivitas rahasia Ukraina di Libya datang dari Radio France Internationale atau RFI, yang merupakan jaringan berita radio internasional milik negara di Perancis. RFI mengklaim bahwa Ukraina telah mempertahankan kehadirannya di Libya setidaknya sejak November 2025, setelah adanya kesepakatan yang ditandatangani antara pemerintah Kiev dan Tripoli. Ini sangat besar dan masalahnya ternyata lebih dalam lagi. Dua sumber Libya mengatakan kepada RFI bahwa Ukraina telah sepenuhnya memanfaatkan kesepakatan itu. Lebih dari 200 ahli militer dan perwira Ukraina telah dikerahkan ke Libya sesuai kesepakatan.
Lebih dari 200 personel tersebut tersebar di 3 lokasi. Salah satunya adalah Akademi Angkatan Udara Libya di Misrata. Fasilitas itu juga menjadi tempat bagi pasukan Italia dan Turki, serta pusat intelijen Inggris dan Komando Afrika Amerika Serikat. Tak heran Rusia takut. Kehadiran Ukraina di pangkalan ini menunjukkan potensi kerjasama yang meningkat dengan sekutunya. Siapa yang tahu info apa yang diterima Ukraina dari pusat intelijen Inggris di pangkalan itu? Apakah pusat itu dapat memberi Ukraina apa yang dibutuhkannya untuk melancarkan serangan ke Arctic Metagas? Apakah pusat itu memberi Ukraina info yang dapat digunakan melawan Rusia di wilayahnya? Tak satu pun dari pertanyaan ini yang bisa dijawab. Putin dan kroninya pasti sedang bertanya-tanya. Namun, pangkalan kedua inilah yang paling membuat Putin khawatir. RFI juga menyebut ahli Ukraina ditempatkan di pangkalan di Zawiya. Sekitar 50 km atau 31 mil di utara Tripoli, pangkalan ini memiliki fasilitas untuk peluncuran drone udara dan laut. Sebuah gambaran mulai muncul. Intelijen dari pangkalan Misrata bisa saja dikirimkan kepada operator drone Ukraina di Zawiya. Operator dari pangkalan itu diduga meluncurkan drone laut yang melumpuhkan Arctic Metagas. Sekali lagi, semua ini masih spekulasi. Ukraina tetap bungkam rapat-rapat. Pangkalan ketiga juga sedang dalam pembangunan. Personel Ukraina diberi akses ke lokasi pesisir oleh pemerintah Libya dan sejak itu mereka bekerja keras mengubahnya menjadi aset militer. Pertahanan di lokasi itu telah diperkuat menurut RFI karena Ukraina memasang sistem antena dan landasan pacu. Sudah cukup jelas untuk apa aset-aset tersebut digunakan. Antena dapat membantu Ukraina memantau kapal-kapal yang berlayar di sekitar wilayah Libya, dan landasan pacu dapat digunakan untuk meluncurkan drone ke udara guna menyerang kapal-kapal tersebut jika diketahui merupakan bagian dari armada bayangan Rusia. Kita kembali ke serangan terhadap Arctic Metagas. Cara serangan ini membuat Rusia sejak awal curiga Libya terlibat. Menurut LP, drone laut yang menyerang kapal armada bayangan Rusia membawa hingga 300 kg atau sedikit lebih dari 660 pon bahan peledak dan memiliki jangkauan 800 km atau sekitar 500 mil. Itu langsung menunjukkan bahwa drone ini tidak mungkin diluncurkan dari Ukraina. Target yang diserang Ukraina di Mediterania berjarak ribuan kilometer. LPI berteori bahwa ahli Ukraina di Libya mungkin anggota SBU yang mengoperasikan drone laut Sea Baby Ukraina atau Direktorat Intelijen Utama Ukraina yang memakai drone laut Megura. Salah satunya bisa jadi senjata yang menghantam Arctic Metagas. Semua ini sangat berdampak besar pada armada bayangan Rusia. Armada kapal rahasia Putin yang sering berlayar di bawah bendera negara lain untuk menyembunyikan kepemilikan aslinya, diperkirakan oleh Center for Strategic and International Studies menghasilkan pendapatan sekitar 87 hingga 100 miliar dolar per tahun. Angka itu setara atau lebih besar dari bantuan militer yang diberikan ke Ukraina sejak invasi Putin, klaim pusat tersebut. Armada bayangan adalah urat nadi Putin. Itu satu-satunya alasan uang dari minyak dan gas tetap mengalir ke Rusia meski negara itu menghadapi tekanan ekonomi akibat sanksi Barat. Jika Ukraina bisa menyerang kapal armada bayangan di dekat Libya, sebagian besar Laut Mediterania jadi tak bisa diakses kapal-kapal bayangan Rusia. Pembeli minyak dan gas Afrika semakin sulit diakses oleh Rusia. Kapal tanker tua yang dioperasikan Rusia harus menempuh perjalanan lebih jauh untuk mencapai lokasi yang diinginkan Putin, sehingga makin merusak kapal-kapal yang seharusnya tidak berlayar. Selain itu, semakin lama kapal-kapal itu berada di laut, semakin besar kemungkinan mereka akan tertangkap, baik oleh pihak yang memberikan sanksi maupun oleh Ukraina sendiri. Armada bayangan Rusia jadi target. Urat nadi Rusia sedang dicekik. Saat Ukraina memburu kapal Rusia dari pangkalan rahasia di Mediterania, masalah lebih besar mengintai di bawah permukaan. Libya bukanlah sekutu setia Ukraina seperti yang terlihat dari semua ini. Negara ini terpecah oleh perebutan kekuasaan politik dan pengaruh, menjadikan Libya lokasi proksi yang berkembang, serta bisa membuat perang Ukraina meluas keluar Ukraina dan Rusia. Itu mengubah segalanya. Inilah alasan kami membuat The Military Show, untuk menjelaskan bagaimana kekuasaan sebenarnya bekerja. Jika channel ini bermanfaat, tekan subscribe agar tidak ketinggalan video terbaru. Libya telah menjadi tantangan sejak Rusia melancarkan invasinya ke Ukraina pada Februari 2022. Sudah mengalami ketidakstabilan regional sebelum invasi dilancarkan, Libya telah menjadi tempat bagi tentara bayaran Suriah, 300 diantaranya ditempatkan di kota Benghazi.
Rusia dan Suriah sudah memiliki hubungan yang jelas sebelum jatuhnya diktator Suriah Bashar al-Assad. Jadi fakta bahwa tentara bayaran dari negara itu ditempatkan di Libya menunjukkan bahwa Rusia sedang berusaha memperluas pengaruhnya jauh ke dalam jantung Libya. Mereka juga telah berhasil. Organisasi tentara bayaran Rusia yang terkenal, Grup Wagner, sudah pernah bertempur bersama Khalifah Haftar yang memimpin Tentara Nasional Libya dan bertanggung jawab atas pengepungan Tripoli pada tahun 2019 dan 2020. Meski bernama Tentara Nasional Libya, organisasi ini bukan bagian resmi pemerintah Libya. Kelompok paramiliter ini menggabungkan milisi dan unit militer untuk merebut kendali Libya dari pemerintah resmi. Putin menikmati perebutan kekuasaan ini. Ketidakstabilan di Libya meningkat akibat pertarungan antara Pemerintah Persatuan Nasional yang diakui secara internasional sebagai pemerintah resmi Libya dan Pemerintah Stabilitas Nasional yang didukung Haftar serta Rusia secara tidak langsung. Sebelum invasi Ukraina, Putin mencoba menebar ketidakpuasan dan mendukung proksi untuk memperbesar pengaruh Rusia di Afrika, seperti yang ia lakukan di banyak negara lain. Strategi ini sederhana. Jika Rusia membantu Haftar berkuasa, Haftar akan berutang budi pada Rusia. Minyak dan gas yang keduanya dimiliki Libya akan menjadi bentuk pembayaran, dan Rusia akan dapat mulai menggunakan Libya sebagai negara tempat mereka bisa membangun pangkalan untuk memperluas pengaruhnya melampaui wilayahnya sendiri. Kini Ukraina bekerja sama dengan lembaga pemerintah Libya. Sekali lagi, Putin menciptakan situasi yang takkan terjadi tanpa invasi ke Ukraina. Ambisi Putin mengembalikan Ukraina ke Uni Soviet baru membuatnya buta, sehingga Rusia mulai kehilangan pengaruh yang dicari di Libya. Perang proksi sedang berkembang, dan Rusia tidak senang dengan hal itu. Kantor berita Rusia TASS melaporkan pernyataan juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, pada 8 April. Dia mengatakan, tindakan Ukraina di Libya bisa membuat Mediterania jadi pusat konflik. Zakharova menyatakan Ukraina mengirim grup 13 ke Mediterania menggunakan kapal kargo kering untuk melacak tanker armada bayangan di Laut Hitam dan Mediterania. Kapal tanker itu diduga bisa melepas drone maritim kapan saja, dan Zakharova menyinggung kemungkinan kapal tersebut terlibat dalam serangan ke Arctic Metagas. Artinya, Libya dianggap membiarkan Ukraina mengoperasikan kapal tanker ini, sehingga Zakharova mengkritik komunitas internasional karena tidak bertindak. Rusia kembali beraksi dengan kemunafikannya. Setelah lama berusaha membangun pengaruh di Libya, kini mereka mengkritik Ukraina yang melakukan hal serupa namun lebih efektif. Rusia mengeluhkan apa yang mereka klaim sebagai pelanggaran hukum internasional atas serangan terhadap kapal sipil, sambil mengabaikan fakta bahwa kapal-kapal tersebut adalah bagian dari armada bayangan yang hanya ada untuk melayani kepentingan militer Putin. Intinya, Rusia sangat marah karena Ukraina berhasil membalikan keadaan di Libya, sehingga Ukraina mendapat pengaruh di Mediterania dan Afrika. Pihak lain memperingatkan tentang kemungkinan munculnya konflik zona abu-abu sebagai akibat dari semua ini. Menulis untuk Times of Israel, Amin Ayub yang merupakan fellow di Middle East Forum menyatakan bahwa operasi Ukraina di lepas pantai Libya bukanlah suatu kebetulan. Ini adalah transformasi yang diperhitungkan, yang menurut Ayub semuanya bertujuan membangun pangkalan operasi depan untuk memulai perang Eropa yang akan berlangsung di wilayah Arab. Minyak dan gas Libya kini rentan, mungkin terhadap serangan Rusia, karena Putin merasa pengaruhnya di Libya melemah. Jika Laut Tengah menjadi pusat konflik seperti yang disarankan, pasar energi akan semakin kacau akibat pemblokiran Selat Hormuz. Menurut Ayub, kedaulatan Libya kini dianggap seperti jaminan yang dapat dinegosiasikan. Dia menyatakan semua pengaruh militer asing di negara itu, termasuk Rusia, Ukraina, dan Turki, harus di bawah mandat jelas PBB. Mandat itu sepertinya tidak akan datang dalam waktu dekat. Yang kita miliki di Libya saat ini adalah tong mesiu yang menunggu untuk meledak. Pangkalan militer rahasia Ukraina di Libya kini sangat penting untuk melawan armada bayangan Rusia, sementara Putin belum siap menghentikan upayanya untuk memengaruhi Libya. Rusia sudah mencoba beralih ke Libya setelah runtuhnya rezim Suriah yang dulu memberi Putin pengaruh di Timur Tengah. Rusia sudah mulai memindahkan tentara dan peralatan ke Libya pada Januari 2025, hanya beberapa minggu setelah jatuhnya Assad. Pada waktu yang sama, negara barat mulai mendekati keluarga Haftar, menandakan munculnya perpecahan di lingkaran jenderal yang didukung Rusia itu. Bagi Rusia,
Libya juga jadi peluang merugikan musuh lewat taktik hibrida berupa migrasi paksa. Uni Eropa sudah terjebak dalam perangkap yang dipasang Putin pada tahun 2025 ketika mereka mengirim delegasi untuk bertemu dengan Haftar. Panglima perang ini klaimnya atas Libya tak diakui komunitas internasional. Dengan berinteraksi dengannya, Uni Eropa memberikan legitimasi kepada rezim yang sedang berkembang dan didukung oleh Putin. Rusia menjalankan strategi jangka panjang di Libya. Kini pemerintah resmi Libya mendekati Ukraina untuk mengatasi ketidakseimbangan akibat tindakan Putin. Kesepakatan yang ditandatangani pemerintah Libya dengan Ukraina pada Oktober 2025 lebih dari sekadar memberi Ukraina izin untuk membangun kehadiran di beberapa pangkalan Libya, menurut laporan Kiev Independent. Pasukan Ukraina dan Libya saling berkoordinasi di markas Brigade Libya ke-111. Kesepakatan yang membolehkan Ukraina menempatkan tentaranya juga menguntungkan pemerintah Libya. Menurut media, Libya menerima janji pelatihan mengoperasikan drone, investasi di sektor minyak, dan janji penjualan senjata dari Ukraina ke Libya di masa depan setelah perang dengan Rusia usai. Libya tidak bermanuver di dua kubu, melainkan memang terbagi dua dan sedang menuju bentrokan. The Guardian menyebut Haftar berkuasa tanpa tahta dan memanfaatkan pantai Libya untuk mengirim ribuan migran ke Eropa, mungkin atas perintah Putin. Libya menjadi titik transit Rusia menyalurkan senjata ke Sudan, tempat konflik sipil menciptakan kekacauan yang senang dimanfaatkan Putin. Menurut The Guardian, siapapun yang mengendalikan Libya punya pengaruh besar ke Eropa. Rusia dan Ukraina sekarang sedang berebut kendali tersebut. Di satu sisi, ada seorang panglima perang yang didukung Putin yang sedang berusaha merebut kekuasaan untuk dirinya sendiri. Di sisi lain, pemerintah resmi Libya mendukung Ukraina sebagai imbalan atas keahlian dan senjata di masa depan. Serangan kapal armada bayangan Rusia di Mediterania mungkin menyita perhatian media. Di balik serangan-serangan itu ada operasi rahasia, kesepakatan tersembunyi, dan perang proksi yang mengancam Afrika dan Mediterania, sementara Rusia dan Ukraina berebut pengaruh di Libya. Perang global sedang berkembang. Libya bisa jadi pusat segalanya. Bukan hanya Libya yang membuat Putin khawatir. Pengaruh Ukraina makin berkembang, khususnya di Eropa Timur. Saat Rusia berusaha melancarkan perang proksi, Bulgaria dan negara Eropa Timur lain menunjukkan kesiapan melawan Putin dengan mendukung Ukraina. Cari tahu lebih lanjut di video kami. Dan jika Anda menikmati video ini, pastikan Anda berlangganan The Military Show agar Anda tidak pernah ketinggalan liputan terbaru kami tentang perkembangan perang Ukraina. Dan terima kasih seperti biasa sudah menonton.